Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita mengenai tujuan badai dalam kehidupan kita dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita belajar kemarin di mana kronologis sebetulnya Yesus bisa mengambil skenario, mengambil jalur darat menuju ke daerah orang Gerasa atau Gedara yang besok kita akan bahas. Tapi Yesus sengaja mengambil skenario untuk mengambil jalur Danau Tiberias. Dan di tengah malam murid-murid tiba-tiba sekonyong-konyong dihantam angin ribut, sehingga kapal tersebut susah dikendalikan, hampir tenggelam. Bahkan tinggi gelombang tersebut 6 meter, hampir membuat kapal tersebut terguling. Murid-murid yang sangat berpengalaman dalam hal mengendalikan kapal akhirnya menyerah, meminta untuk Tuhan Yesus tolong mereka. Dan kemudian mereka bersama-sama membangunkan Yesus, dan Yesus bangun dan menghardik. Danau pun dan angin pun menjadi sangat teduh, dan semua orang yang ada di situ berkata, "Orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita belajar kemarin pertama, rupanya badai diizinkan untuk menyingkapkan siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa dia yang hebat dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mau supaya kita bukan cuma mempelajari tentang dia, mengenal tentang dia, mengetahui tentang dia. Tapi Tuhan mau kita mengalami juga pengalaman pribadi yang luar biasa bersama dengan dia. Agar kita kuat, agar kita tidak meninggalkan Tuhan. Tapi yang kedua, kita belajar kenapa badai diizinkan dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu menunjukkan siapa teman kita sebenarnya. Untuk menunjukkan siapa tim kita sebenarnya, siapa pemimpin kita sebenarnya. Lewat krisis, maka semua akan tersingkapkan. Jadi kita bisa lihat teman kita yang tadi on fire di gereja, mereka tepuk tangan, lompat-lompat, pelayan begitu luar biasa. Kalau ngomong keras minta ampun. Gara-gara krisis, kita bisa lihat orang tersebut jadi bersungut-sungut, pesimis, gak berinisiatif, egois, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Kita bisa melihat krisis ini membongkar siapa orang di sekitar kita, siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang punya karakter? Apa kita orang jadi orang yang melempem? Apakah kita jadi orang yang optimis? Atau kita jadi orang pesimis? Apakah kita jadi orang yang mengandalkan Tuhan? Atau kita jadi orang justru yang meninggalkan Tuhan? Apakah kita jadi orang yang setia sama keluarga? Atau justru kita jadi orang yang mendukakan keluarga kita? Justru di tengah-tengah krisis membuktikan siapa teman kita sebenarnya. Saya teringat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di dunia ini langka sekali dengan orang-orang atau teman-teman yang sejati, teman-teman yang setia. Gampang buat kita bersahabat kalau teman kita dalam keadaan baik-baik. Tapi bagaimana ketika dia tidak lagi baik sama kita? Apakah kita mau berteman sama dia? Gampang buat kita berteman waktu dia masih berkelimpahan. Tapi bagaimana ketika dia bangkrut? Apakah kita tetap mau jadi teman? Gampang buat kita berteman sama ketika dia dalam keadaan menguntungkan kita. Tapi bagaimana ketika dia tidak lagi menguntungkan kita? Apakah kita tetap mau jadi friend atau tidak? Pertemanan akan diuji ketika mengalami krisis. Kita lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 diceritakan tentang anak bungsu yang meminta warisan kepada ayahnya. Dan kemudian ayahnya gak kasih, dia guling-guling lantai. Dan kemudian teriak-teriak bikin malu tetangga. Dan kemudian ayahnya tahan dan kemudian memberikan warisan pada si bungsu ini. Si bungsu kemudian pergi membawa warisan ayahnya dengan berfoya-foya di negeri asing. Firman Tuhan berkata banyak temannya, banyak sahabatnya, bahkan juga pacarnya. Tapi begitu uangnya habis, temannya mulai tinggalkan satu-satu.
Pacarnya mulai putusin, tinggalkan. Tinggallah dia seorang diri sebatang kara di negeri asing. Mau makan susah, mau cari tempat tinggal gak ada. Akhirnya dia harus bekerja di peternakan babi. Di mana dia harus ngurus makan babi, membersihkan babi. Sampai babi bawa dia bawa babi. Sampai kemudian dia gak tahan lagi ketika dia memberi makan babi. Dia kelaparan ikut netes juga air liurnya. Dan kemudian dia ambil ampas babi tersebut dan dia makan. Kelihatan oleh pemiliknya atau sama majikannya. Kemudian majikannya tempeleng anak muda ini dan berkata, aku bayar kamu untuk kau ngurus babiku. Dan bukan makan babi, makanan babiku. Dan kemudian dia merenung di sudut peternakan babi itu sambil berpikir, di rumah ayahku para pegawai tidur dalam keadaan perut kenyang. Aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku. Walaupun aku gak lagi dianggap seorang anak. Harus jadi seorang pegawai. Tapi hidupku jauh lebih layak dari di tempat ini. Dan ketika dia kembali lagi ke rumah ayahnya. Ayahnya lihat dari jauh. Segera lari dan memeluk anak ini. Anak ini terima. Dan kemudian diganti jubahnya, sepatunya, cincinnya. Dikasih pesta makan dan minum. Kita bisa melihat. Ternyata sahabat sejati kita bisa dapatkan yaitu di dalam rumah kita. Seringkali kita tuh mengabaikan keluarga kita. Kita lebih utamakan teman-teman ketika kita dalam keadaan baik-baik. Atau ketika kita dalam keadaan berkelimpahan. Keluarga nomor 2. Waktu sisa-sisa baru kita kasih buat keluarga. Tapi ingatlah. Siapa pada akhirnya yang ngurus hidup kita kalau kita dalam keadaan susah? Bukan temanmu. Tapi keluargamu. Perhatikan kalau kita pergi ke ruang ICU. Yang di samping orang yang kabel infus di mana-mana bukan temannya. Temannya cuma datang, kasih kue, kasih bunga, kasih doa. Setelah itu dia pergi. Yang ngurus 24 jam 7 hari. Yang ngurus sampai kotorannya, semuanya A sampai Z sampai pembiayaannya bukan temannya, keluarganya. Itu sebabnya di sini penting masa-masa krisis akan menunjukkan siapa teman kita sebenarnya. Karena Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Justru masa krisis inilah. Di mana kita bisa melihat teman-teman sejati. Dalam kondisi seperti ini banyak teman-teman saya yang pimpinan besar perusahaan. Bos-bos. Akhirnya mereka bisnisnya gak jalan lagi. Dan kemudian teman-teman mulai tinggalkan mereka. Yang saya lakukan adalah saya tetap jadi sahabat buat mereka. Bahkan saya bantu untuk kasih jalan keluar. Untuk membantu bisnis baru, kasih pandangan sebagai mendampinginya. Kasih job buat dia, bantu promosi dia punya bisnis barunya. Dengan di IG story daripada istri saya dan juga tangan pengarah dan sebagainya, kita bantu buat mereka yang dalam keadaan krisis. Dan kemudian kita kasih buka jalan untuk mereka bisa ada bisnis baru dan sebagainya. Kita bantu dan dukung. Dan kemudian mereka berkata, saya baru dapatkan teman sejati pada waktu masa-masa sulit seperti ini. Saya rindu untuk kita semua bisa jadi teman sejati bagi istrimu, suamimu, bagi anakmu, bagi orang tuamu, bagi mertuamu, bahkan bagi orang-orang di sekelilingmu. Sehingga dalam masa krisis ini kita bisa menopang sama-sama. Dan begitu kita bisa melewati masa badai ini selesai, maka kita akan teruji dan kita akan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. So, be a true friend. Jadilah teman sejati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.